Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Live Report. Dan seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari pukul 2 siang dan akan mendengarkan laporan on the spot langsung dari jurnalis yang berada di Sulawesi Selatan. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Calik Mawardi dari Luwu Utara. Calik Mawardi, monitor. Ya, Sukma. Ya, Calik Mawardi akan melaporkan terkait warga Balebo yang memprotes oknum personel Polres Lutra yang menembak pelaku penganiayaan dan pembakaran. Kira-kira seperti apa informasi lengkapnya? Langsung saya Calik Mawardi, laporan Anda. Dan yang kelima, aparat yang melakukan kriminalisasi harus bertanggung jawab. Balebo atau dari Desa Kamiri dan Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan demonstrasi di atau Mapolres Luwu Utara. Mereka memprotes kelakuan oknum atau salah satu oknum personel Polres Luwu Utara yang menangkap salah satu keluarga mereka bernama Ilham yang terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan dan pembakaran. Warga memprotes penangkapan karena dalam proses penangkapan tersebut terduga pelaku Ilham mendapat tembakan sebanyak 5 kali pada bagian lutut, paha hingga perut. Mereka menyebut bahwa proses penangkapan tersebut telah menyalahi SOP kepolisian dan melanggar hak asasi manusia. Olehnya itu, para demonstran menuntut Polres untuk melakukan penyelidikan terkait dengan penembakan tersebut. Bahkan mereka juga menuntut Kapolres dan Kasat Reskrim dicopot dari jabatannya. Itu Sukma. Baik, Calik. Lantas bagaimana kronologis penangkapan terhadap pelaku? Dan siapa saja yang terlibat selain pelaku? Apakah hanya satu orang saja atau memang banyak orang, Calik? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Luwu Utara bahwa Ilham ini yang merupakan warga Balebo merupakan terduga pelaku kasus penganiayaan dan pembakaran di Bone-Bone beberapa waktu lalu, dan dia sudah beberapa lama menjadi daftar atau masuk dalam daftar pencarian orang. Kemudian pada tanggal 9 Oktober malam kemarin, polisi melakukan penangkapan terhadap Ilham, namun dalam proses penangkapan tersebut menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa Ilham melawan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga polisi terpaksa melumpuhkan dengan melakukan tembakan 5 kali yang mengenai bagian lutut, paha hingga perut terduga pelaku Ilham. Itu Sukma. Baik, Calik, lantas bagaimana kondisi pelaku kini usai ditembak sebanyak 5 kali oleh pihak kepolisian? Saat ini terduga pelaku Ilham masih dirawat di Rumah Sakit Andi Gemma Masamba. Informasi yang saya dapatkan kondisinya masih kritis. Dia sudah dirawat 1 minggu, namun dia masih dalam keadaan kritis. Keadaan kritis ini pula yang membuat keluarga Ilham emosi terhadap oknum kepolisian yang melakukan tembakan. Bahkan sampai saat ini belum ada tanda-tanda Ilham akan membaik, namun kepolisian menyebut bahwa dia tetap dalam pengawasannya. Ilham dalam pengawasan polisi dan semua biaya penanggungan atau biaya perawatan Ilham ditanggung oleh polisi. Itu semua. Calik, lantas bagaimana dengan respon para keluarga? Apakah mereka mengancam masih akan melakukan aksi demonstrasi atau seperti apa, Calik?
Jadi berdasarkan hasil demo kemarin, pihak keluarga Ilham dan rekan-rekannya memberikan waktu 3 hari kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan menjelaskan terkait dengan siapa yang melakukan penangkapan dan apakah betul penangkapan tersebut sudah sesuai dengan SOP penangkapan. Jika mereka tidak mendapatkan jawaban dalam waktu 3 hari, mereka akan kembali menurunkan massa yang cukup banyak dan menduduki Polres Luwu Utara. Sebab kampung atau desa pelaku Ilham ini hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari Polres Luwu Utara. Calik, apakah ada respon dari pihak kepolisian terkait hal ini? Menurut Kapolres Luwu Utara AKBP Irwan Sunuddin bahwa kasus yang terkait dengan Ilham telah ditangani oleh Propam dan dia juga berjanji akan memberikan keterangan terkait dengan kronologis sesungguhnya. Jadi dia akan memberikan keterangan setelah para oknum kepolisian diperiksa oleh Propam. Calik, lantas apa ancaman hukuman bagi pelaku jika nantinya Ilham keluar dari rumah sakit? Menurut dari wawancara saya dengan Kasat Reskrim juga AKP Amri mengatakan bahwa terduga pelaku Ilham tetap akan diproses jika ia sudah sembuh atau dalam kondisi normal. Dia sendiri mengatakan bahwa Ilham dalam kasus penganiayaan akan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 2 tahun 8 bulan. Kemudian untuk kasus pembakaran yang dilakukan di Bone-Bone, Ilham terancam kurungan penjara maksimal 12 tahun penjara. Jadi menurut Kasat Reskrim, terduga pelaku ini terancam pasal berlapis. Itu Sukma. Baik, Calik, terima kasih banyak atas laporan Anda dan Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, kita kembali terhubung dan sekarang sudah hadir secara virtual pastinya untuk menyampaikan laporannya ada Ahmad Nasution, jurnalis Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Bantaeng. Ahmad akan melaporkan terkait Cakades, warga desa Pajukukang Bantaeng mengaku dikeroyok legislator P3. Ahmad, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadiannya? Ya, baik Sukma.
kali ini saya akan melaporkan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan salah satu legislator P3 yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi untuk lokasi kejadiannya di Kampung Baruga, Kampung Baruga, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang. Pada saat itu setelah pembacaan atau penyampaian visi misi dari calon kepala desa di kantor desa Pajukukang, namun setelah acara selesai, rombongan dari salah satu calon itu pulang, kemudian ada warga yang merupakan pendukung dari salah satu calon itu menyerempet motor dari calon kades tersebut, sehingga rombongan calon kades yang diserempet itu emosi, sehingga mereka diduga melakukan pengeroyokan. Dan saat itu warga yang menjadi korban mengaku ada salah satu anggota DPR yang juga ikut melakukan pengeroyokan. Jadi anggota legislator tersebut itu bernama Asbar Sakti dari partai P3. Namun untuk kejadiannya itu dibantah oleh legislator tersebut, karena pada saat itu legislator yang bernama Asbar Sakti ini mengaku hanya melerai warga yang emosi akibat calon kepala desa yang mereka dukung itu diserempet oleh si korban. Iya, sementara. Ahmad, lantas bagaimana dengan kondisi terkini oleh korban yang dikeroyok tersebut, Ahmad? Ya, untuk kondisinya pada saat itu si korban langsung melakukan visum. Pada saat diwawancarai kondisinya baik, namun dia mengaku bahwa mukanya sempat lebam, namun ketika diberikan obat oleh di puskesmas Kasih itu sudah membaik, sehingga pada saat diwawancarai sudah tampak membaik. Ya. Ya, Ahmad, lantas apakah korban sudah melaporkan hal ini ke kantor polisi atau seperti apa, dan siapa saja yang dilaporkan, Ahmad? Iya, saat ini sudah prosesnya sementara berjalan di Polres Bantaeng, dan konfirmasi terakhir dari Kasat Reskrim Polres Bantaeng AKP Burhan itu mengatakan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan beberapa saksi, dan sementara berjalan pemeriksaan saksi lainnya. Ya. Ahmad, apakah ada tanggapan dari legislator P3 yang dianggap terlibat terhadap pengeroyokan ini, atau seperti apa? Ya, untuk tanggapan dari Asbar Sakti, legislator P3 ini yang diduga terlibat, itu mengaku membantah dari pengakuan si korban bahwa dia terlibat dalam pengeroyokan tersebut, karena pada saat itu dia hanya mempertanyakan kepada korban bahwa maksud adanya kejadian tersebut, yaitu penyerempetan atau motor yang digunakan dari calon kades tersebut sempat diserempet oleh si korban, sehingga legislator tersebut mempertanyakan hal itu, karena legislator ini menduga dan para rombongan menduga bahwa
ada upaya kesengajaan atau ada upaya untuk mencelakai calon kades ini karena si korban ini mendukung calon lain sehingga si korban ini diduga ingin mencelakai calon kades yang diserempet. Namun pada saat itu si legislator ini mengaku tidak menyentuh si korban ataupun memukul si korban sehingga legislator ini membantah keras atas tuduhan yang ditujukan kepada ya. Ahmad, terkait kasus ini, apakah legislator yang dianggap terlibat tersebut berencana juga akan melaporkan balik jika dianggap ikut terlibat atau seperti apa sejauh ini, Ahmad? Ya, untuk saat ini belum ada konfirmasi dari legislator tersebut akan melakukan upaya pelaporan balik. Namun ia sangat keberatan atas adanya tuduhan tersebut yang dituduhkan kepadanya, sehingga ia akan mempertanyakan kepada si korban ini atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun untuk laporan balik ke polisi itu belum ada informasi sampai hingga saat ini. Baik, Ahmad, terima kasih banyak atas laporan Anda dan selamat beraktivitas kembali. Dan Tribuners, terima kasih banyak sudah menyaksikan live report pada hari ini. Jangan lupa live report Tribun Timur hadir setiap hari pukul 2 siang dan terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang bertugas di berbagai kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Demikian saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.